وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Ya akhi, ya ukhti, masih semangat? Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ancaman bagi orang yang memutus silaturahim dan ukhuwah. Sholatnya banyak, puasanya banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi kalau dia putuskan hubungan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita siang ini bukan sekedar pengajian, tapi juga menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, saya ketemu dengan bapak-bapak dari TNI Polri, ketemu dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, ketemu dengan jamaah semua. Walaupun kita tidak bersalaman, tapi kita bertatap muka, hati kita terpaut. Maka ini salah satu bentuk silaturahim. Sekarang silaturahim kita sudah rusak. Gara-gara apa? Media. Ustadz jangan salahkan media. Kami kenal Ustadz kan dari media. Betul, iya juga. Gara-gara TV, silaturahim kita putus. Ustadz jangan salahkan TV. Kami tahu dari Ustadz kan dari TV. Iya juga. Oleh sebab itu yang salah ini alatnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Kemarin kamu datang acara nikah anak dia? Enggak. Terus kenapa enggak datang? Saya sudah bacakan doa. Di mana? Di wallnya. Selamat menempuh hidup baru. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin. Kemarin kamu hadir anaknya akikah. Kalau dulu datang, usap kepala anaknya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan engkau karunia yang baik. Bersyukur kepada Allah. Wa syakartal wahib. Allah berikan berkah pada anakmu. Kau syukuri Allah yang sudah memberikan anak. Wa ruzikta birrahu. Anakmu sampai usia dewasa, kau dapat baktinya. Wa balagha asyuddahu. Sekarang orang tidak lagi datang. Hadir kemarin akikah anaknya? Enggak. Kenapa enggak hadir? Takut makan kambing. Nanti kena darah tinggi, stres, stroke, mati. Hadir kemarin waktu ibunya meninggal. Dulu orang datang sampai ke pemakaman. Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri pemakaman jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Hadir. Yang paling bagus lagi, hadir sampai ke pemakaman, melihat dalamnya liang lahat, ternyata keramiknya di atas, lantainya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, cacing tanah sudah siap, brownies sudah datang. Saat itu yang kaya, yang perkasa, yang punya kuasa, lihat di mana tempat, rumah yang tak pernah kau jenguk, rumah yang tak pernah kau lihat, rumah yang tak pernah kau tengok. Sampai masanya kau akan tinggal di dalam. Lebarnya hanya 1 meter, panjangnya 2 meter. Kalau panjangmu 2 meter 10, tambah dikit. Akhirnya kau akan masuk ke dalam. Maka kita disadarkan. Dulu orang melihat jenazah dimakamkan, masuk ke dalam. Hari ini hanya sekedar mohon maaf gak bisa datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga kuburnya dilapangkan, amin, 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 amin. Tapi hari ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari, betul? Oleh sebab itu kita mesti minta maaf kepada sahabat, kerabat, tetangga. Ingat, kemarin waktu tetangga mau pergi haji, Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus harap datang ke rumah, karena besok kami akan berangkat haji. Berikut ini kata sambutan dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Sebelum kata sambutan udah nangis duluan. Jamaah sekalian, saya akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga ini, nanti pergi ke Tanah Suci Makkah 36 sampai 40 hari lamanya. Tolong lihatkan Bapak RT, Bapak RW, selama bertetangga, berkawan, bersahabat, mungkin ada silap dan salah, maafkan saya. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir memaafkan? Tentu mereka maaf, karena udah dikasih makan, dikasih minum, kasih buah.
Apakah maafkan? Maafkan. Rumah ini anggap rumah kalian, Bapak. Kalau nampak ada yang mencurigakan, tolong. Anak saya adalah anak kalian, tapi istri saya bukan bini kalian. Merasakan ukhuwah persaudaraan. Memangnya kau bisa masuk surga karena sholat tahajudmu? Memangnya kau bisa masuk surga karena hatam Quranmu? Memangnya kau masuk surga karena bacaan yasinmu? Memangnya kau masuk surga karena pengajian tabligh akbarmu? Tidak. Selama dosamu menganiaya orang, tukang cucimu, tukang setrikamu, kau tahan gajinya. Bu, minta gaji saya bulan ini, anak saya mau bayar uang sekolah. Belum ada. Kalau mau terus kerja sini, kalau nggak mau pergi sana, masih banyak yang ngantri. Hari itu dia menangis, menetes air matanya. Saat itu rahmat Allah tertutup untukmu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah hanya menyayangi orang-orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Kau pergi pagi jam 6, tukang gali parit, penanam kabel optik, sudah menggali tanah, berkubang lumpur. Jam 6 sore kau pulang, dia masih juga menggali tanah. Gajinya hanya 50.000 dari pagi sampai sore. Saat minta gaji, Pak, gaji saya mana? Istri saya sudah ngutang di warung, gak ada gajian. Kalau mau terus, kalau gak mau pergi sana. Meleleh air matanya. Kau makan titik puluh keringat orang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Ittaqus zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Securitymu, drivermu, tukang cucimu, tukang laundrymu, apa lagi? Pembantu rumah tanggamu, mereka semua akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kau ambil gaji tukang sapu, kau ambil gaji tukang parit, kau ambil gaji orang miskin, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ibu nangis kenapa? Kaki saya diinjak orang Afrika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, saduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang gaji orang, titik puluh keringat orang. Kau sudah menzolimi orang. Jangan pernah menzolimi orang. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala, insya Allah solat sunat taubat, mandi taubat, solat tahajud, minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu, sakit hatinya. Ibu pernah sakit hati? Bapak pernah sakit hati sama dia? Sakit hati saya Pak Ustaz. Kenapa sakit hati? Dia mobil baru. Sama yang ini rumah baru. Tapi yang paling sakit hati sama yang sana Pak Ustaz. Kenapa? Bini baru. Yang lama meninggal. Ibu mau marah. Kira-kira yang salah tetangganya atau yang punya mobil baru? Banyak yang bingung kan? Makanya ngaji. Kami nggak sempat ngaji Pak Ustadz. Belum sholat subuh kami sudah pergi. Nanti petang baru pulang lagi. Ngaji di mana? Ngaji di depan TV. Di mana? Memang beda. Ada pengajian, damai hati kita. Kenapa? Karena di dalam menenteramkan. Yang kaya, kau tidak selamat dengan hartamu. Yang miskin, kau juga belum tentu masuk surga karena miskinmu. Gak ada orang masuk surga karena miskin. Ya Allah, kasihanlah sama aku miskin nih masuk surga. Gak bisa. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya. Kalau kuat tanganmu, selamatkan orang yang lemah. Kuat imannya. Kalau imanmu kuat, selamatkan yang belum beriman. Kuat hartanya. Kalau hartamu kuat, tolong yang masih miskin, susah melarat. Pulang dari sini, tolong saudara-saudara kita yang teraniaya. Barulah Allah tidak pandang kau kaya karena rumahmu besar. Allah tidak katakan kau hebat karena suaramu menggelegar. Tapi kau dikatakan hebat. Khairun nas, manusia yang paling baik
anfa'uhum linnas, kalau dia bermanfaat buat orang lain. Pikirkan hari ini, kira-kira hari ini kita sudah berapa kali bermanfaat buat orang lain? Pagi tadi sudah kasih makan tetangga, siang kasih makan sahabat dekat, malam mikir kira-kira nanti malam siapa yang mau kita ajak makan bersama. Itu baru bermanfaat. Sekarang orang mikir, alhamdulillah pagi tadi sudah makan sama dia, siang tadi sudah, kira-kira nanti malam siapa lagi yang mau ditanduk ya. Diletakkan di depan menendang ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, diletakkan di tengah nyikut kiri dan kanan. Orang seperti ini nanti hari raya kurban dipotong saja. Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya hari raya kurban kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mereka adalah saudara, jangan kita hakimi dia. Nahnu du'at, kita mengajak orang, bukan menghakimi, menghukumi orang. Membawa martel seolah-olah kita hakim lalu menghukum orang. Neraka, 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 neraka. Memang neraka punya bapakmu. Tapi kita mengajak orang. Kalau ada tetangga yang belum pakai jilbab, tetangga yang belum berhijab, yang salah kita atau tetangganya? Kita. Kenapa kita tidak ajak dia? Kalau ada tetangga yang belum sholat, belum ke masjid, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak kita ajak dia? Ah, bukan urusan saya Pak Ustadz. Dia kan sudah dengar azan. Azan sudah dia dengar sejak kecil. Hayya 'alas shalah. Tapi dia ingin mendengar, hai bro, ayo sholat ke masjid yuk. Kau bukan ustaz, kau bukan LCMA, kau tidak lulusan dari Kairo, Makkah dan Madinah, tapi boleh jadi lidahmu itu yang menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Amin. Pulang dari sini, tetangga yang belum sholat tanya dia, Pak, ayo sholat ya Pak. Besok enggak juga berubah, Pak, ayo sholat ya Pak. Enggak juga berubah, Bapak mau mati. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Gara-gara saya dia sholat, gara-gara saya masjid itu besar, gara-gara saya. Itu bukan gara-gara engkau, itu karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kita katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang punya kuasa? Lahul mulku. Siapa yang punya puji-pujian? Walahul hamdu. Siapa yang menghidupkan? Yuhyi. Siapa yang mematikan? Yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang sampai 3 kali. La ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kau merasa kau punya jabatan, lahul mulku. Kalau kau merasa kau dipuji-puji orang, wa lahul hamdu. Kalau kau merasa kau hidup, yuhyi. Bapak sehat ya? Iya Pak Ustaz, saya rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang sehat mati? Otaknya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, jantungnya sehat, darahnya sehat, buah pinggangnya sehat, limpahnya sehat, ususnya sehat. Sehat, tabrak mobil mati. Kau hidup bukan karena kau sehat. Berapa banyak orang sehat mati, tapi karena Allah masih ingin kau beramal soleh, bukan soman. Innal insan, semua manusia ini lafi khusr, rugi, illalladzina amanu. Suara saya jelas? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Pertama, definisi ukhuwah, jelas? Yang kedua, pembagian ukhuwah, jelas? Yang ketiga, ancaman orang yang memutus ukhuwah dan silaturahim, jelas? Yang terakhir, apa dia? Apa sebenarnya isi ukhuwah? Ukhuwah itu apa? Apakah persatuan? Apakah ormas?
apakah partai, apakah golongan, apakah negara. Ukhuwah adalah saling tolong menolong. Kalau dia pernah menolong engkau, dia saudaramu. Tapi sekarang bukan, ada STT namanya, STM, Serikat Tolong Menolong. Dulu begitu, meninggal, tolong, bawakan gula, bawakan beras. Sekarang STM bukan lagi Serikat Tolong Menolong, Serikat Telan Menelan. Ikan paus menelan ikan hiu, ikan hiu menelan ikan tongkol, ikan tongkol ujung-ujungnya ikan teri juga yang menderita. Sampai satu ikan selamat datang kemari. Ikan, hukumnya hukum laut, hukumnya hukum rimba. Raja hutan akan menerkam serigala, serigala akan menerkam tikus, tikus akan menerkam anak tikus. Sampai akhirnya yang besar memakan. Maka kalau kau lihat ada saudaramu yang menganiaya, menzolimi orang lain, angkat tangannya. Orang yang terzolimi, tolong dia. Orang yang menzolimi, menempeleng, memukul, mencewer, menarik telinga, melukai. Bagaimana caranya? Kalau kau kuat, angkat tangannya. Maka anak-anak muda yang sekarang ikut bodybuilding, binaraga, bagus. Dengan tanganmu yang tegap, orang akan takut. Kalau Ustaz Somad, dia nggak takut. Tapi kalian dengan seragammu kau bisa menyelamatkan orang lain. Kira-kira mana yang paling besar perannya dalam menolong orang lain? Ustadz Somad yang pakai seragam ustadz atau bapak polisi dengan seragam kepolisian? Banyak yang bingung kan? Mau bilang polisi nanti takut kualat sama ustadz, mau bilang ustadz nanti takut kena tilang. Yang paling berperan adalah yang paling menggunakan bajunya, seragamnya, kekuasaannya untuk menolong saudaranya. Kau kaya bukan karena bajumu mahal. Ini sebentar-sebentar. Mahal nih Pak Ustaz, 2 juta. Yang nanya siapa? Kalau kau kaya bukan dengan bajumu yang mahal. Kalau kau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak. Sampai pergi kondangan. Wow. Semua pakai emas, tangan pakai emas, gelang pakai emas, rantai emas, anting emas, gelang kaki emas. Kaki disuruh tutup, dia angkat ke atas untuk melihatkan emas. Gatal ya. Kau kaya bukan begitu. Apa bukti kau kaya? Berapa anak yatim yang sudah kau santuni? Kalau memang kau kaya, berapa orang miskin yang sudah kau belikan beras setiap bulan? Kalau memang kau kaya, berapa panti jompo yang sudah kau belikan kain? Kain apa? Mereknya ada di sini. Itu kalau kau kaya. Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil. Kalau kau kaya bukan begitu. Ambil satu mobilmu itu, wakafkan ke masjid, tempel tulisan ambulansi. Mobil wakaf ngangkat jenazah. Karena sekarang banyak jamaah nggak bisa lagi mikul jenazah. Berat jenazah 120 kilo. Sediakan mobil wakaf. Mobil bisa dibawa mati. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Bisa. Mobil yang kau wakafkan. Kalau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Rumahmu yang besar akan tinggal. Rumah besar tinggal. Mobil besar tinggal. Udah, jangan lanjut lagi. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu, inti, isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kamu belum beriman. Kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini, tak sampai hati melihat yang lain menelan air mata. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustaz muji sendiri. Tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Ngelihat orang jalan kaki, dia memakai mobil paling mewah. Jalan kan? Jalan kan? Mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju,
Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan. Karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin. Feminin perempuan. Perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan. Haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu mau manggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini. Lihat itu yang pakai sutra. Maka tidak boleh laki-laki pakai sutra. Uhillu dzahab wal harir. Aku halalkan emas, sutra lil unsa, untuk perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal. Tidak boleh pakai gelas emas, tidak boleh pakai piring emas. Kalau kau kaya, bukan gelas dan piring emas. Kalau kau kaya, bangun masjid yang besar-besar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid. Jangan sekedar ngaji saja. Ada namanya Ustadz, sahabat saya Ustadz Syihab. Dia ngomong ke saya kalau 2 tahun pengajian nggak ada action, stop. Majelis taklim. Kalau 2 tahun nggak ada action, stop. Actionnya apa? Buat MDA, buat sekolah, buat musola, buat panti yatim, buat sekolah tahfiz. Yang sudah punya grup pengajian, mana pondok tahfiznya? Yang sudah punya grup pengajian, mana musola kecilnya? Buat, gabungkan uangnya, praktek langsung. Selesai dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah, cari panti asuhan, datang ke sana, cari bapak ketua, bapak kepala panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Kami mau jamu mereka makan malam ini. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Bapak tiga. Kita semua datang 100 orang. 3 kali 100 sama dengan 300. Bisa dipahami? Begitu maknanya. Pulang dari sini, cari panti jompo. Lihat orang-orang tua. Di sana banyak janda-janda, tapi tua-tua. Suaminya sudah meninggal, anaknya mati duluan, hidup sebatang kara. Bawakan mereka kain, bawakan mereka baju. Aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua, bukan melihat engkau ibu tua, tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang. Abdul Somad, hari ini kau bisa ceramah lantang, hari ini kau bisa tegak berdiri, hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa. Tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa. Jamaah, detak jantungmu sudah lemah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya, kami kembalikan kejadiannya seperti semula. Tegak lama sudah tidak mulai seperti itu. Tangan sudah mulai assalamualaikum. Mana tenaga yang dulu? Mana yang perkasa dulu? Mana yang dipuja-puja dulu? Hilang semuanya. Jangankan warna kulitmu, warna rambutmu pun mulai hilang. Akhirnya kau cat, seminggu kemudian ujungnya hitam, pangkalnya putih. Ustaz nyindir nih? Enggak, saya tidak ada pandai sindir menyindir. Kalau kebetulan ada sama, berarti kebetulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya akhi, ya ukhti, bukti kau kaya, bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi. Selama orang itu mau menolong saudaramu. Putar lagi video tentang saudara kita di Palu. Putar lagi video tentang saudara kita di Donggala. Putar lagi video MP3, MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat. Perhatikan baik-baik. Kalau tersentuh hatimu, berarti kau sudah punya ukhuwah. Tapi kalau ngelihat itu kau sambil ketawa, kiki. Perlu kau khawatir, jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam. Iman tidak diukur dengan baju koko. Iman tidak diukur dengan mukena. Ini ada sekarang orang punya mukena sampai 7. Hari Senin pakai ungu, hari Selasa pakai merah, hari Rabu pakai pink, hari Kamis pakai hitam. Salah kau punya 7? Tidak salah. Tapi cukup 2 saja, yang 5 kau sedekahkan ke sana.
Saya punya satu aja Pak Ustaz. Jangan, kalau cuma satu nanti temanmu nggak tahan. Baunya luar biasa. Mesti diganti-ganti, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sibuk dengan makan, pesta kuliner, makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Betul? Makan tadi siang, makan tadi pagi, makan nanti malam, makan lagi, busuk semua. Yang kau pakai lapuk. Berapa mukena lapuk? Berapa topi peci lapuk? Berapa sorban lapuk? Semuanya lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu, yang kau bayarkan anaknya mau sekolah, yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah, yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat, tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya, banyak harta. Maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil, ada sayapnya satu. Begitulah dunia ini. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang tahu dunia, maka dunia itu kecil di hadapannya, tak ada apa-apanya. Kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita? Jika sya berkehendak Allah, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok, tolong ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj besok, tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok. Kata Nabi Muhammad, besok langsung turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. Makanya kalau ada yang nanya, gimana Bu, bisa bantu saya besok? Insya Allah. Insya Allah artinya iya. Banyak juga orang kita, gimana Pak Ustadz? Insya Allah, dalam hati gak jadi. Insya Allah saya akan menolong kamu. Apa makna insya Allah? Kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu, itu datang dari Allah. Kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, anaknya mati, kebakaran, mobilnya tabrakan, rumahnya kena gempa, dia dapat berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Semua ini punya Allah, semua ini punya Allah. Tapi jangan salah pakai. Jangan gara-gara ceramahnya semua punya Allah, pulang dari sini mangga tetangga kau ambil. Begitu kau ambil, tetangga marah. Kenapa kau ambil? Milik Allah. Tetanggamu ngaji juga, dia ambil batu, dia lempar kepalamu. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga. Tetap ada hak milik. Mudah-mudahan kita pahami 4 masalah ini. Pertama, makna ukhuwah. Kedua, jenis-jenis ukhuwah. Yang ketiga, ancaman orang memutuskan ukhuwah. Yang keempat, isi daripada ukhuwah. Ulang dari sini, kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa isinya? Ukhuwah. Apa saja yang dia bicarakan? Pokoknya panaslah. Ingat, rekamannya ada, bisa diulang. Setelah itu like and share. Tebarkan, selamatkan saudaramu dengan hartamu. Tak bisa dengan harta, selamatkan saudaramu dengan nyawamu. Tak bisa dengan nyawa, selamatkan saudaramu dengan paket 4 giga. Mudah-mudahan kita mampu menyelamatkan saudara-saudara kita. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita masih ada tanya jawab selama 60 menit lagi. Ini pertemuan yang paling panjang. 60 menit tausiah, 60 menit tanya jawab. Mudah-mudahan kita kekal dalam surga Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.